Ibu Supraptiningsih, Ibu Kasih Kurikulum. Terima kasih pada teman-teman di bidang SMP yang sudah bersama-sama dengan tim matematika ini. Kemudian terima kasih kami sampaikan pada Ketua dan pengurus MGMP yang sudah berkenan memfasilitasi teman-teman dan juga semua guru SMP khususnya matematika yang ada di Kapten Sleman telah bergabung bersama dalam diskusi dalam upaya untuk menjadikan matematika di Kabupaten Sleman menjadi yang terbaik. Selanjutnya, sekali lagi terima kasih pada tim MGMP dan keluarga besar MGMP Matematika Kabupaten Sleman yang siang hari ini telah berinisiatif untuk melakukan kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka berkolaborasi bagaimana supaya capaian TKA yang ada di Kabupaten Sleman ini menjadi mudah-mudahan yang terbaik. Tentu kolaborasi sangat diutamakan dan tentu juga ini para teman-teman pengurus MGMP berkenan menularkan pengalamannya, menularkan ilmunya dan berbagai hal kompetensi untuk bisa meraih TKA menjadi yang terbaik. Tentunya harus lancar juga dalam persiapan dan pelaksanaannya. Nah, berkaitan dengan ini pada teman-teman semuanya, mungkin nanti ini namanya sosialisasi. Tapi kalau pesertanya dari guru, tentu ini ya banyak bersinggungan, banyak berkaitan dengan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bahwa TKA di Kabupaten Sleman bisa dilalui, dilaksanakan dari perencanaan pelaksanaan baik dan sukses pelaksanaannya dan juga baik dari sisi hasilnya. Nah, teman-teman ini sudah mempersiapkan, monggo nanti dari sisi ini tentunya sisi akademik terus diperkuat dan mudah-mudahan teman-teman juga ikut memperkuat pelayanan sehingga dari pendataan, dari pelaksanaan nanti sampai hasilnya juga dipermudah, lancar dan akhirnya mendapatkan yang terbaik. Karena tidak hanya dari sisi akademik tok kalau kita bicara soal TKA. Kemudian teman-teman bahwa TKA bukan hanya berbicara hasil berupa angka-angka, tapi harapannya TKA bisa mengukur betul capaian bagaimana anak-anak, bagaimana kita bersama untuk membekali para siswa sehingga siswa betul-betul mampu di dalam memecahkan permasalahan keseharian yang kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ini di Sleman tentu kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya, Bapak-Bapak kita di MKKS sudah berinisiasi sejak awal untuk melaksanakan kegiatan literasi numerasi. Nah, bagian kita ini yaitu literasi di bidang numerasi. Bukan hanya numerasi ya, tetapi literasi numerasi. Antara lain yang kalau hari Sabtu dan hari Minggu itu diadakan, diberi kesempatan bagi anak-anak yang tidak sibuk kegiatan, tidak sibuk melakukan aktivitas bersama orang tua, supaya didorong mengikuti. Dan tolong teman-teman ini di MGMP, tentu ini menjadi motornya. Motornya untuk apa? Motor untuk siswa, menggerakkan siswa untuk mengikuti dan kemudian kepada Bapak Ibu guru juga semuanya mudah-mudahan segera bertransformasi semuanya tanpa ada kecuali, yaitu bahwa anak-anak dibekali matematika itu untuk kemudian
memecahkan masalah. Jadi tidak untuk menambahi masalah. Jadi ketika kita atau anak-anak berlatih di setiap hari Sabtu Minggu, tujuannya adalah membekali, melatih supaya anak-anak bisa menyelesaikan masalah. Ya, masalah dalam hal ini mudah-mudahan sudah menjadi masalah atau soalnya, instrumennya dibuat sedemikian rupa menjadi masalah sehari-hari, bukan matematika yang bersifat hafalan, bukan matematika yang bersifat mekanistis, urut-urutannya sudah cetha jelas, tapi memang betul-betul dalam rangka anak-anak biar kreatif, biar kemudian kalau ada masalah tertentu lebih mudah memahami masalah. Syukur-syukur iso memecahkan masalah, iso paham masalahnya, itu sudah langkah awal. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, biar anak-anak senantiasa ada permasalahan apa, cepat paham masalahnya dulu. Kemudian yang berikutnya ini nanti melalui pengurus MGMP dan juga Bapak Ibu pengawas akan segera diadakan namanya kegiatan bulan literasi atau bulan numerasi ataupun apa namanya. Lah monggo semuanya mendukung, semua bisa mengimplementasi di sekolah masing-masing, di lingkungan masing-masing sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan baik tidaknya salah satu ukurannya, salah satu indikatornya bagaimana capaian TKA yang ada. Mudah-mudahan Sleman menjadi terdepan di dalam mengubah anak-anak menjadi makin literat sehingga di bidang numerasinya bagus, yang itu semua ditandai dengan bagaimana kemampuan memecahkan masalah dan kemudian tentu supaya bisa melaksanakan apa namanya pemecahan masalah, pembelajarannya dilatih dengan eh, pembelajaran berpikir aras tinggi atau alias HOTS. Nah, itu yang kami sampaikan dan di kesempatan kali ini saya sampaikan selamat pada tim matematika yang sudah melaksanakan kegiatan ini dan terima kasih atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan senantiasa diridhoi, senantiasa mendapatkan hasil dan mendapat dukungan yang terbanyak dari teman-teman semua yang ada, termasuk para siswanya. Dukungan apa? Dukungan bagaimana segera pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang membantu siswa dalam memecahkan masalah sehari. Demikian yang saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi dan mudah-mudahan semuanya bisa terserap dengan baik sehingga kita bersama dapat berhasil baik bersama-sama. Ada salahnya, ada kilapnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ponedi SPD yang telah memberikan sambutannya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya ada sedikit perubahan acara. Memasuki acara yang berikutnya yaitu acara inti berupa sosialisasi tes kemampuan akademik mata pelajaran matematika yang akan disampaikan oleh Ibu Laksmi Indarti SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Chandra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Sehat. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya Bapak dan Ibu di tengah persiapan menghadapi TKA yang saya yakin Bapak Ibu di sekolah juga sebagai tulang punggung sekolah juga, sehingga kita memang harus pintar-pintar
membagi waktu antara istirahat, bekerja, dan keluarga. Semoga nanti kalau misalkan ada yang tumbang, nanti saja setelah TKA. Ya, jadi sebelumnya ini disclaimer dulu ya bahwa MGMP mengadakan ini hanya sekedar untuk refreshment saja, bahwa materi ini dulu pernah diberikan oleh Bu Wahyu dari UNY beberapa waktu yang lalu ya. Jadi begitu eh, kita mengetahui akan diadakan TKA, kemudian alhamdulillah MGMP matematika itu selalu gercep gitu ya. Sejak zaman COVID juga kita sebagai pelopor pembelajaran daring. Kemudian ketika TKA ini juga kita langsung segera mencari tahu langsung dari sumbernya. Sehingga ya harapan kita nanti insya Allah untuk matematika bisa seperti yang diharapkan oleh Bapak Kabit tadi bahwa kita bisa menjadi yang terbaik nanti di seluruh DIY insya Allah. Amin. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk share screen dan disclaimer bahwa eh, saya bukan pembuat soal ya, Bapak dan Ibu, sehingga nanti seandainya ada yang mirip atau materi yang hampir sama, itu karena memang ya kebetulan saja. Eh, saya harus. Oh, sudah. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sampun, Mas? sampun. Oh ya, Oh, baik. Ya. Ya, jadi yang pertama mengapa sih TKA itu harus diadakan gitu ya? Mengapa ada TKA? Jadi beberapa kemarin-kemarin sebentar. Ini, beberapa waktu yang lalu daerah lain selain DIY itu tidak mengadakan tes akhir gitu ya. Jadi hanya DIY yang tetap mengadakan yang dinamakan ASPD. Sementara daerah lain eh, itu hanya berdasarkan nilai raport sehingga tidak ada penilaian secara terstandar. Nah, sehingga pada tahun ini akan mulai diadakan TKA dengan tujuan untuk mengukur capaian akademik murid secara terstandar dan objektif. Yang ini paling terasa itu di SMA, di SMA di luar DIY terutama itu saling berlomba-lomba untuk memberikan nilai yang paling bagus. Bahkan di rapot itu ada yang nilainya itu 100. Nah, sehingga ketika eligible mereka nilainya sangat tinggi. Nah, sehingga untuk menstandarisasi akhirnya pemerintah mengadakan TKA. Kemudian posisi TKA itu bagaimana? Jadi TKA itu tidak wajib ya Bapak dan Ibu dan bukan penentu kelulusan. Nah, kemudian fungsinya apa? Kalau tidak wajib dan bukan untuk penentu kelulusan, TKA itu adalah untuk yang pertama seleksi masuk di jalur prestasi dan untuk pemetaan mutu. Nah, untuk seleksi masuk ini, kalau di DIY seperti jenjang yang lebih tinggi, misalkan dari SD ya ke SMP, dari SMP ke SMA, dan SMA ini terutama untuk yang eligible. Nah, untuk SMA ini seandainya nilai rapotnya rata-ratanya bagus sekali, tetapi TKA-nya jeblok, ya dia nggak akan lulus. Kemudian misalkan nilai rapotnya jelek, tapi TKA-nya bagus juga nggak bisa lulus. Sehingga harus relate kedua-duanya. Kemudian untuk SMP, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama, untuk TKA SMP itu waktunya 60 menit dengan jumlah soal 30.
Untuk bahasa Indonesia 60 menit dengan jumlah soal 30. Nah, untuk dari pusat, yang dibuat oleh pusat itu matematika dan bahasa Indonesia. Nah, untuk DIY ditambah dengan IPA dan bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk bentuk soal TKA ini saya juga yakin Bapak dan Ibu semuanya juga sudah mengetahui bahwa yang pertama ada bentuk soal pilihan ganda, kemudian eh, pilihan ganda kompleks kategori terdiri dari 3 pernyataan, nanti bisa ya atau benar salah, kemudian sesuai atau tidak sesuai, ya atau tidak. Ini ada 3 pernyataan, mereka nanti memilih. Kemudian ada MCMA. Nah, ini juga yang baru ya selama ini kan kalau yang kita ketahui selama SPD kemarin untuk pilihan ganda kompleks itu kan memilih 1, 2, 3, 4. Nah, untuk MCMA ini multiple choice multiple answer ini ada 4. Jadi nanti bisa 2 jawaban yang benar, bisa 3 jawaban yang benar. Oke. Nah, kemudian TKA itu mengukur apa saja? Yang pertama, pengetahuan matematika, jadi masih pengetahuan dasar, kemudian representasi matematis, penalaran dan penggunaan logika matematis, pemecahan masalah matematis, dan koneksi matematis. Koneksi matematis itu hubungan antar materi. Jadi misalkan geometri pada hubungan antar 2 sudut misalkan. Nah, di situ kan juga menggunakan penyelesaian persamaan linear seperti itu. Kemudian elemen atau konten dalam TKA itu apa saja? Jadi elemen dalam TKA itu menggunakan irisan ya, irisan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka karena belum semua sekolah itu menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk SMP itu elemen yang pertama bilangan, subelemennya bilangan real, geometri dan pengukuran, objek geometri, transformasi geometri dan pengukuran, data dan peluang, ini data statistika begitu ya, peluang. Kemudian aljabar yang masuk dalam materi TKA adalah persamaan dan pertidaksamaan linier, bentuk aljabar, fungsi, barisan, dan deret. Nah, ini banyak yang dipertanyakan oleh anak-anak juga. Persamaan garis masuk enggak, Bu? Gitu. Kalau kita melihat dari sini, persamaan garis itu masuk dalam fungsi. Jadi, penyajian fungsi melalui grafik gitu. Tetapi apakah sampai ke gradien dan seterusnya seperti yang tahun kemarin? Nah, itu yang kita belum tahu nih. Nah, ini contohnya, misalkan dalam K13 di kelas 7 kompetensinya yang materi bilangannya, kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, dan pecahan biasa campuran desimal persen. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran pada elemen bilangan itu menyatakan bahwa peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Mereka dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real. Nah, sehingga dari 2 hal ini kita ambil irisannya. Diambil irisannya sehingga dalam materi TKA untuk elemen bilangan, subelemen bilangan real, kompetensi yang akan muncul itu adalah perbandingan dan sifat-sifat bilangan, operasi aritmatika pada bilangan, estimasi atau perkiraan hasil perhitungan. Nah, kalau yang perbandingan dan sifat-sifat bilangan, operasi aritmatika pada bilangan ini kan kita sudah biasa melaksanakan ya, latihannya juga sudah banyak. Nah, yang masih agak jarang itu ini, estimasi atau perkiraan hasil
perhitungan. Nah, ini contoh soalnya seperti apa? Misalkan di TKAD yang pertama, yang matematika itu di materi 1 sendok makan itu kira-kira sekian. 8 gram sehingga kekurangannya berapa. Jadi berupa perkiraan begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi yang perlu kita perbanyak latihan untuk anak-anak itu adalah yang pertama tadi perbandingan dan sifat-sifat bilangan, operasi aritmatika pada bilangan, dan estimasi atau perkiraan hasil perhitungan. Kemudian masih di kelas 7 di K13 menjelaskan rasio 2 besaran yang satuannya sama dan berbeda. Kemudian di kurikulum Merdeka, peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam menyelesaikan masalah. Nah, irisan dari kedua hal ini kita ambil sebagai berikut. Rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan, perbandingan senilai, dan berbalik nilai. Nah, ini biasanya yang masih agak jarang mungkin ini ya, laju perubahan. Jadi misalkan lemari es terjadi penurunan setiap menit. Nah, maka pada menit kesekian jadi berapa seperti itu. Kalau skala ya ini bisa dalam peta atau mungkin denah rumah dan seterusnya. Proporsi ini perbandingan. Kemudian perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini saya yakin juga Bapak Ibu sudah banyak ya latihan soalnya perbandingan senilai dan berbalik nilai bukan hal yang asing lagi. Kemudian untuk bilangan berikutnya, bilangan mencakup bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan berpangkat bulat, bilangan akar, dan bilangan dalam notasi ilmiah. Nah, dalam notasi ilmiah ini juga bisa dibuat dalam HOTS, misalkan eh, ada stimulasinya, kemudian atau bisa juga dalam soal kaitannya dengan IPA, misalkan bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk aljabar, elemen aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linier. Ya bisa lagi kan Kompetensi yang akan dinilai itu adalah memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Nah, untuk subelemennya, yang pertama persamaan linier satu variabel. Kemudian pertidaksamaan linier satu variabel dan SPLDV. Nah, ini juga kita nanti belum tahu ya yang mau diambil apakah levelnya memahami, mengaplikasikan, atau bernalar. Nah, ini juga latihan soalnya juga sudah banyak. Nah, cuman harapannya nanti dengan waktu 30 menit nanti uh, kalau harapan saya pribadi begitu ya. Semoga tingkat kesulitannya juga menyesuaikan dengan waktu dan jumlah soalnya. Kemudian untuk bentuk aljabar dan sifat-sifat operasinya, komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, ini nanti mungkin bisa perkalian dari 2 suku, bisa atau eh, dalam bentuk gambar, misalkan persegi panjang, kemudian mencari luas daerah yang diarsir itu juga bisa. Kemudian untuk fungsi, kompetensi yang diharapkan nanti bisa memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, subelemennya adalah relasi dan fungsi, domain, kodomain, range, serta penyajiannya. Nah, untuk penyajiannya ini bisa, kalau persamaan garis itu bisa masuk dalam menyajikan fungsi melalui grafik begitu ya. Kemudian kalau domain, kodomain, dan range itu bisa misalkan
berupa grafik fungsi. Nah, peserta didik misalkan diminta menentukan mana yang fungsi, mana yang bukan. Kemudian eh, kalau ada fungsi seperti ini, domainnya seperti domainnya apa? Kemudian kodomain yang mungkin untuk fungsi seperti itu apa? Range-nya yang mana itu bisa seperti itu. Sehingga di kelas nanti kita ulang kembali tentang relasi dan fungsi ini. Di sekolah saya juga kemarin saya ulang karena ternyata anak-anak banyak yang masih lupa tentang fungsi. Jadi kita tekankan lagi pengertian domain, kodomain, range, dan fungsi itu bisa disajikan dalam beberapa cara seperti itu. Kemudian untuk subelemen barisan dan deret, ini juga kompetensi yang akan diujikan termasuk memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Nah, untuk subelemennya barisan berhingga dan deret berhingga. Jadi kalau barisan berhingga ini mungkin ya nanti ke PPT tidak bisa mencari rumus UN-nya, nanti bisa dicari secara manual gitu. Kemudian deret berhingga ini juga eh, kalau yang saya sampaikan ke anak-anak, PPT-nya tidak bisa mencari rumusnya, dicari secara manual karena masih berhingga ya. Kecuali kalau sampai 100, nah mau bagaimana lagi? Kita harus menemukan bentuk umumnya gitu. Kemudian untuk geometri dan pengukuran, subelemennya itu adalah objek geometri. Untuk kompetensinya masih sama ya, memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, subelemennya adalah hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut ini dua garis yang sejajar dipotong oleh garis transversal gitu ya. Kemudian sudut dalam segitiga. Nah, ini biasanya kalau kaitannya dengan hubungan antar sudut, nanti ada sudut luar segitiga dan seterusnya. Ini juga contoh-contoh soalnya sudah banyak. Di kiat juga sudah banyak. Kemudian teorema Pitagoras, kekongruenan dan kesebangunan, kemudian jaring-jaring bangun ruang. Nah, untuk jaring-jaring bangun ruang di sini ditekankan di jaring-jaring prisma, tabung, limas, dan kerucut. Jadi untuk jaring-jaring balok, kubus itu kita skip saja. Karena mungkin itu masuk di TKA SD gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi yang perlu kita tekankan ke anak-anak jaring-jaring bangun ruang prisma, tabung, limas, dan kerucut. Nah ini bisa mungkin model soalnya berupa penalaran. Nah kemudian untuk transformasi di sini ditekankan transformasi tunggal. Bisa berupa refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, translasinya terhadap apa? Bisa terhadap titik, terhadap garis, dan bangun datar pada bidang. Kalau ini feeling saya gitu ya, feeling saya pribadi, ini sepertinya mungkin lebih mudah daripada yang ASPD. Kalau ASPD itu kan tidak tidak hanya tunggal ya, terdiri dari eh, dua, bahkan pernah tiga transformasi, ada direfleksikan, kemudian dirotasikan, didilatasi gitu ya. Nah ini tunggal itu insya Allah nanti lebih mudah. Nah nanti yang kita latihkan misalkan pada bangun datar gitu ya. Bangun datar diketahui misalkan persegi panjang ABCD dengan koordinat ini. Nah, direfleksikan terhadap sumbu X jadi apa, jadi seperti apa, gitu. Oke. Nah, kemudian untuk pengukuran. Nah, pengukuran kalau di SD ini sudah eh, diberikan tentang keliling dan luas bangun datar, segitiga, segi empat, dan segi banyak. Kemudian untuk volume bangun ruang, kubus, balok, dan gabungannya. Nah, karena ini sudah dinilaikan di SD, sehingga untuk SMP yang kita ambil adalah keliling dan luas bangun datar untuk daerah segi banyak dan daerah lingkaran, serta
daerah gabungannya. Jadi bisa jadi berupa lingkaran dengan persegi misalkan. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa melihat kembali contoh-contoh soal yang ada di KIAT Matematika. Itu sudah banyak sekali latihan tentang keliling dan luas bangun datar yang kaitannya dengan lingkaran serta daerah segi banyak. Nah, kemudian untuk volume bangun ruang yang perlu kita tekankan adalah prisma, limas, dan bola. Ini ya, yang kita latihkan ke anak-anak. Dan kemungkinan mungkin Mas Dimas bocor suaranya siapa? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi untuk volume bangun ruang yang perlu kita tekankan di sini adalah volume bangun ruang yang berupa prisma, limas, dan bola. Nah, kemungkinan juga gabungannya gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kubus, balok, dan gabungannya itu sudah dianggap tuntas di SD begitu. Oke, kemudian untuk elemen materi data dan peluang untuk data. Ini penyajian data meliputi diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan tabel. Nah, ini levelnya juga sama ya, memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi. Nah, subelemennya yang pertama perumusan pertanyaan untuk mendapatkan data, serta penyajian dan penginterpretasian data. Jadi, bisa berupa interpretasi data. Misalkan ada berupa grafik, begitu ya, gambar grafik. Kemudian dari gambar itu siswa bisa menginterpretasikan, misalkan berapa jumlah pengunjung dari Senin sampai dengan Kamis, misalkan. Kemudian menentukan penentuan dan penaksiran rata min, median, modus, dan jangkauan dari data. Jadi pemusatan data ya, min, median, dan modus. Kemudian kalau jangkauan ini kan masih relatif mudah ya, jadi hanya data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Kemudian untuk perbandingan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran beberapa kelompok data, ini perbandingan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, kalau ini saya yang belum begitu yakin ya Bapak dan Ibu untuk penyebaran data ini apakah sampai kuartil atau hanya jangkauan saja ya. Semoga saja hanya sampai jangkauan saja ya. Jadi biasanya itu masih berupa ukuran pemusatan kalau di SMP. Oke, kemudian untuk peluang yang perlu kita tekankan adalah peluang dari suatu kejadian dan frekuensi relatif. Nah, ini dari kejadian tunggal, ya kejadian tunggal. Jadi untuk peluang ini sepertinya juga tidak terlalu kompleks. Gitu. Nah, untuk konteks TKA yang pertama itu permasalahan matematika, kemudian permasalahan keseharian, bisa personal, keluarga, atau lingkungan sekitar yang bersifat lokal. Nah, ini ya misalkan berupa diskon, kemudian tarif, dan seterusnya. Untuk level kognitif, pengetahuan dan pemahaman, aplikasi atau penerapan, dan penalaran. Ini juga sudah kita ketahui bersama ya Bapak dan Ibu. Pengetahuan dan pemahaman, ini menghitung, memahami informasi, mengelompokkan, mengidentifikasi. Ini juga Bapak dan Ibu sudah bisa mengetahui. Untuk level, oh ini masih level pengetahuan dan pemahaman. Saya yakin sudah mengetahui ya Bapak dan Ibu. Contohnya seperti ini. Nah, kalau levelnya pengetahuan dan pemahaman itu langsung, nah ini kan hanya langsung dihitung, begitu langsung ketemu jawabannya. Ini hanya menghitung saja.
Ini juga masih level pengetahuan dan pemahaman. Nah, harapan saya sih besok soalnya model-modelnya ya ada beberapa yang seperti ini, begitu ya. Jadi kan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menghitung. Kemudian untuk yang level aplikasi atau penerapan, nah nanti bisa model soalnya itu berupa memodelkan, kemudian menerapkan dan menginterpretasikan. Kita lihat contohnya. Nah, soalnya ini masuk dalam aplikasi ya. Jadi ya, diberikan soal cerita. Nah, dari sini kan siswa itu harus bisa memodelkan gitu ya. Toko buku ABC memberikan diskon 10% untuk semua jenis buku. Diketahui harga buku X adalah setengah dari harga buku Y dan harga buku Z 0,75 kali harga buku Y. Nah, diketahui harga buku Y adalah 24. Nah, dari sini kan siswa diharapkan bisa memodelkan. Oh, berarti saya harus mencari harga yang mana dulu dan seterusnya. Ini masuk di level aplikasi. Nah, ini juga harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah 35.000. Jika hari ini Ibu membeli cabai rawit sebesar 2 seperempat kilogram, total harga yang dibayar Ibu berapa? Ini termasuk dalam aplikasi. Nah, kalau yang ini tadi yang saya sampaikan ya, menginterpretasikan diagram. Jadi disajikan diagram, kemudian ini kebetulan berupa soal benar atau salah. Jadi nanti siswa bisa mencentang benar atau salah. Nah, ini kan hanya melihat dari diagram yang disajikan gitu ya. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin ini hanya 3/4 dari pengunjung pada hari Rabu. Oh, hari Rabu berapa? Oh, 3/4-nya benar tidak? Nah, kalau benar centang benar, kalau salah centang salah seperti itu. Jadi hanya sebatas menginterpretasikan data yang sudah diberikan saja. Ini termasuk pilihan ganda kompleks ya, jenisnya kategori. Nah, kemudian ini juga pilihan ganda kompleks kategori yang berupa permasalahan sehari-hari. Nah, ini ada permasalahan. Kemudian apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salah. Oh, tapi ini termasuk program linear ya. Kalau program linear itu di SMP belum ada. Nah, mungkin ini bisa konteksnya dalam SPLDV begitu ya. Nanti kalau benar ada 3 pernyataan yang harus dipilih. Maaf ini yang mencoret-coret siapa ya? Kemudian untuk penalaran, ini bisa levelnya menganalisis, memecahkan masalah, mengevaluasi, menyimpulkan atau melakukan generalisasi. Untuk contohnya, ini bisa tak setip enggak ya ini? Nah, ini ada permasalahan gitu ya. Pak Doni ingin mengecat dinding samping kanan rumah tersebut. Terdapat 4 merek cat di pasaran yang dapat digunakan Pak Doni seperti ditunjukkan pada tabel. Jadi ada dinding, kemudian ada merek cat. Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama. Supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit, cat merek apakah yang sebaiknya dipilih? Nah, ini kan dia termasuk menganalisis ya, dia harus mencari dulu luas bangunannya ini, kemudian memutuskan. Nah, setelah itu memutuskan mau menggunakan cat yang mana. Nah, ini juga level kognitifnya penalaran, karena ini juga harus menganalisis dulu dari permasalahan yang diberikan. Sebentar ya, Bapak dan Ibu, mohon izin saya ngecas dulu sebentar.
Nah, ini diberikan trapesium siku-siku. Ya, AB sama dengan 3, kemudian AD panjangnya kurang dari atau sama dengan BC. Nah, kemudian apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Kemudian diberikan 2 pernyataan. Nah, ini kan peserta didik diminta untuk menganalisis ya, apakah pernyataan 1 saja cukup atau pernyataan 2 saja tidak cukup. Itu. Ya. Kemudian untuk bilangan real, ini perbandingan senilai dan berbalik nilai. Misalkan A dan B merupakan 2 parameter real, sehingga sistem persamaan linear diberikan seperti ini. Mempunyai solusi XY 5, negatif 2. Nah, siswa diminta menentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Nah, berarti kan dia harus mencari nilai A dan B kan masing-masing. Nah, kemudian nilainya berapa. Nah, ini kan dia harus mengetahui makna dari solusi itu apa sih sebenarnya. Nah, ini kan tinggal dimasukkan ke dalam persamaan. Sehingga kemudian dilakukan eliminasi, ketemu A dan B. Oke. Kemudian untuk berikutnya subelemen persamaan dan pertidaksamaan. Nah, kalau untuk level pengetahuan, ini hanya sebatas menyatakan mana yang sistem persamaannya 2 variabel dan mana yang bukan. Kemudian kalau penerapan, contohnya seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk penalaran, ini ada stimulusnya, kemudian eh, peserta didik diminta menentukan paket mana yang sebaiknya dipilih seperti itu. Jadi terasa ya perbedaannya Bapak dan Ibu untuk level pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Oke, untuk geometri, nah ini contohnya untuk level yang masih berupa pengetahuan atau pemahaman. Nah ini hanya langsung ke konteksnya gitu ya. Pilihlah hubungan yang tepat berdasarkan gambar. Nah, ini masih berupa pengetahuan. Nah, untuk penalaran, ini di PPTKAD kemarin juga ada ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk penerapan, ada contoh soal, permasalahan seperti ini, tinggi gedung berapa. Ini juga sudah biasa kita latihkan ke anak-anak. Nah, ini juga termasuk level masih pengetahuan dan pemahaman, jadi hanya menentukan minnya berapa, modusnya berapa, ini langsung dihitung dari data tunggal seperti ini. Nah, kemudian untuk penerapan, contohnya berat badan 20 anak, 52,8 kilogram. Kalau ada 4 anak yang tidak dihitung berat badannya, ternyata rata-rata turun menjadi 1,4. Nah, berapa rata-rata berat badan keempat anak tersebut? Nah, ini masuk level penerapan. Kemudian untuk penalaran berupa pilihan ganda kategori gitu ya, pilihan ganda kompleks benar salah. Nah, oke, ini apabila Bapak dan Ibu ingin mencoba di latihan TKA untuk anak-anak bisa masuk ke sini ya, ke laman ini pusmendik.kemdikbud.go.id /TKA/simulasi TKA. Ini untuk simulasi anak-anak. Oke, nah ini saya rasa sudah cukup dari saya. Untuk selanjutnya, seandainya ada yang ingin kita diskusikan, saya persilahkan. Waktu saya kembalikan ke Pak Dimas. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami haturkan terima kasih banyak kepada Ibu Laksmi yang sudah memberikan paparannya berkaitan dengan sosialisasi tes kemampuan akademik mata pelajaran matematika. Baik, Bapak Ibu semuanya, masuk ke acara yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka 2 termin ya Bapak Ibu. Setiap terminnya nanti kurang lebih ada 3 penanya dan mohon izin
Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Monggo dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi sepertinya ada yang resen tadi, Pak Dimas. Tadi kayaknya mana, Bu, memberikan apresiasi aplaus. Oh, aplaus. Oke. Oke, monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin masih ngajar ini ya. Oke, Ibu Laksmi, mungkin sebelum Bapak Ibu bertanya, mungkin saya ingin menanyakan ini, Bu, kaitan dengan pertanyaan dari siswa saya. Oh ya, monggo Pak Oke, Dimas. oke, jadi siswa saya itu kemarin bertanya, Bu Laksmi, nggih. Jadi menanyakan kaitan dengan tipe soal MCMA atau multiple choice, multiple answer. Jadi menanyakan seperti ini. Pak, apakah di multiple choice, multiple answer itu kan lebih dari satu jawaban? Tentu jawabannya lebih Mm-mm. dari satu. Nah, Mm-mm. benar nggak sih Pak, kalau MCMA itu nanti ada yang benernya itu pasti dua, salahnya pasti dua, seperti itu Bu. Mohon tanggapannya. Mm-mm. Ya, kalau ini saya juga hanya meraba-raba ya, Pak Dimas ya. Karena kita juga belum tahu pasti. Tapi yang jelas kalau dari kalimatnya lebih dari satu, itu ya bisa dua jawaban yang benar atau tiga jawaban yang benar. Gitu. Tapi Oke, kelihatannya tidak mungkin kalau benar semua atau salah semua itu kayaknya tidak mungkin karena yang benar lebih dari satu. Lebih dari satu itu kan bisa dua atau tiga gitu. oke. Berarti statement dari siswa-siswa saya yang menanyakan, mohon maaf, kalau MCMA itu pasti dua jawaban benar sama dua jawaban salah itu belum tentu ya Bu ya. Sama Belum tentu. yang Ya, PGK itu kan ada benar, ada tiga pernyataan gitu Bu. benar Jadi, salah. siswa saya Ya, menanyakan, Pak, apakah ini juga benarnya pasti dua, salahnya satu, juga itu belum tentu nggih Ibu Laksmi ya? belum tentu juga. Ya, Oke, belum siap. tentu. Kita pakai kalimat matematikanya aja. Oke, siap. Ya. Ya, Ibu, sama ini ada pertanyaan dari Ibu Dina Maulita dari SMP Angkasa menanyakan, apakah nanti untuk masuk sekolah di Jogja akan ada ASPD atau diganti dengan nilai TKA? Seperti itu, Ibu. Monggo. Ya. Nah, itu tadi saya sempat menyinggung sedikit ya, Pak Dimas dan Bu Dina. Eh, Kalau tidak salah ya, karena juga juknis PWDB juga belum ada ya ini ya Mas Dimas ya. Oke, Jadi betul. kemungkinan TKA ini sebagai pengganti ASPD karena kalau dari pusat itu kan hanya dua ya, tapi dari Jogja itu ditambah bahasa Inggris dan IPA sehingga untuk Jogja itu tetap empat. Ya, kalau prediksi saya sih ini juga sebagai pengganti ASPD yang kemarin begitu Bu Dina. Jadi kemungkinan nanti akan nilai TKA ini akan digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, cuman proporsinya berapa? Nah, itu yang kita belum tahu. Apakah berapa persen nilai rapot, berapa persen TKA, seperti biasanya itu kita juga belum tahu pasti. Tapi yang jelas eh, ini sepertinya akan digunakan juga untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi begitu. Begitu, Bu Dina? Baik, seperti yang Ibu Dina ya. Jadi kaitan dengan apa namanya SPMB, nanti apakah digunakan apa tidak, kemungkinan akan digunakan. Tapi jawaban pastinya kami juga belum bisa jawab seperti yang disampaikan Bu Laksmi tadi, karena juknisnya memang belum ada. Seperti itu nggak Bu Laksmi ya? Ya, betul. Oke. eh ini ada pertanyaan juga dari Bu Priska, Bu Laksmi. Ini juga kaitan dengan Mm-mm. SPMB. Apakah nanti untuk seleksi masuk ke SMA, nilai TKA asli atau tambahan? Ini kayaknya tadi sudah dijawab juga ya Bu ya? Sudah, ya. Oke. Monggo mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand dulu. Nanti kami berikan kesempatan untuk bertanya. Mumpung di sini juga ada pakarnya ya, ada Pak Toro. Nah, mungkin kalau dari yang saya sampaikan tadi ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang meragukan gitu, bisa kita diskusikan di sini bersama-sama. Kalau yang membuat kegalauan di murid saya itu ini Pak Dimas, yang tadi Oke. persamaan garis tadi. Oh ya, keluar apa enggak Murid-murid ngoten saya, gitu ya. nah ya pada Hmm. galau gitu kan. Soalnya kita tuh nggak tahu Bu, gitu. Bingung gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari CP-nya dan dari tadi ya eh, materi TKA tadi sepertinya kok tidak ada gitu. Jadi ya sepertinya itu masuk di menyajikan fungsi melalui grafik gitu. Tapi kan tetap bisa ditanyakan kemiringannya kan bisa juga dari situ.
Monggo, Oke. Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Ya, mungkin Bapak Ibu sedang menuliskan pertanyaannya nih Bu Laksmi. Ya, Oh Bapak Ibu iya. sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, mohon izin, ini ada sedikit tambahan dari Ibu Supratiningsih SPD. Mohon izin, apa Ibu Ning sudah bergabung di sini, nggih? Nah, saya sudah bergabung dari tadi mengikuti Bu Laksmi dengan suaranya yang merdu. Baik Ibu. Nggih, Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk acara berikutnya yaitu ada sosialisasi berkaitan dengan bulan numerasi yang akan disampaikan oleh Ibu Supratiningsih SPD. Kepada beliau kami persilahkan Ibu. Pak Dimas, yang saya hormati Pak Kabid suaranya. Pembinaan SMP, yang saya Mohon hormati izin Ibu, suaranya kurang agak lirih Ibu, mohon izin. coba saya pakai speaker, saya pakai ini dulu. Kelihatannya ini saya rusak ini. Apakah suara saya sudah terdengar lebih keras? Terdengar tapi masih agak lirih Ibu. Mohon izin. Kenapa bisa begini ya? Apakah sudah terdengar? Nah, sekarang lebih jelas Ibu. Oke. Monggo. Nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua MGMP mata pelajaran matematika. Wah, ini saya harus berhati-hati. Kemarin siang saya itu menyapa bahasa Indonesia dengan matematika. Jangan sampai hari ini saya menyapa guru matematika dengan bahasa Indonesia. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan teristimewa saya berterima kasih kepada tim MGMP Matematika yang sudah mengawal benar-benar mempersiapkan TKA yang akan kita laksanakan. Rangkaiannya mulai dari bulan Januari ini, tanggal 19 kemarin itu kita sudah buka pendaftaran. Tolong diingatkan kepada operatornya agar melihat kembali keikutsertaan peserta didik. Kemudian nanti kita akan melaksanakan itu sampai di bulan April. Pelaksanaan utamanya tanggal 6 sampai tanggal 16 dan susulannya di minggu berikutnya. Kemudian terima kasih kepada narasumber kita Bu Laksmi yang sudah memberikan kita pencerahan tentang kisi-kisi yang akan kita pakai untuk mempersiapkan anak-anak kita. Namun yang tidak kalah pentingnya MGMP Matematika ini akan membuat suatu gebrakan yang luar biasa baik di Kabupaten Sleman, dan itu sudah kita diskusikan beberapa kali dengan tim MGMP. Saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu? Oke, baik. Bapak dan Ibu, teman-teman MGMP Matematika, kita akan melaksanakan ya namanya Bulan Numerasi Sleman, BNS. Bukan BNS Malang ya ini Bapak Ibu, BNS-nya Sleman ini ya. Nah, ini dalam rangka kita mau mendukung gerakan numerasi nasional yang sudah dicanangkan beberapa waktu yang lalu. Nah, dalam rangka menindaklanjuti itu, saya minta saya minta melalui Ketua MGMP menyampaikan dan mensosialisasikan hal ini kepada seluruh guru matematika yang akan menjadi leading sektor kegiatan ini. Jadi saya belum menyampaikan ini secara rigid, isinya ini apa. Oke.
ini isinya ini ada pendahuluan, maksud tujuan, sasaran kegiatan, nanti akan kita sampaikan lebih rigid lagi bersama seluruh guru matematika di Kabupaten Sleman. Baik itu guru matematika kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, pada kesempatan ini saya mendahului kepada guru-guru kelas 9 yang tentunya akan memandu teman-teman guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kalau kita tanya apakah gerakan numerasi nasional itu adalah program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diluncurkan pada tahun kemarin, tepatnya bulan Agustus tahun 2025 dengan slogan Mahir Numerasi Majukan Negeri. Tentunya ini bertujuan untuk membangun budaya agar anak-anak kita mampu menghadapi dunia di luar satuan pendidikan, mereka mampu bermasyarakat dengan baik dan mereka mampu berpikir kritis dan logis melalui kemampuan numerasi. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa ini kalau orang matematika berbicara bahwa matematika adalah ilmu yang paling tua di antara disiplin ilmu yang lain, ya. Tapi memang benar bahwa ini adalah ilmu dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu sehingga kita miliki kita mampu berpikir kritis dan logis melalui kemampuan numerasi. Nah, anak-anak kita diajak untuk selalu berdekatan dengan angka, data, dan logika. Terlepas anak-anak itu nanti atau Bapak Ibu guru itu bukan guru matematika, terlepas anak-anak kita itu nanti tidak mengambil jurusan matematika, tetapi angka-angka sederhana, bilangan satuan itu melekat dalam kehidupan kita, dan angka-angka inilah yang akan menyertai kehidupan kita untuk berpikir kritis dan berlogika dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar, saya sebentar saja mengapa gerakan numerasi nasional itu digaungkan, bahwa numerasi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa lepas dari itu. Maka anak-anak kita ajak untuk berlatih sebanyak mungkin untuk bermain dengan angka-angka sederhana, ya. Bapak Ibu, nanti kita akan bagikan ini pada saatnya nanti. Kemudian Bapak Ibu, latar belakangnya bahwa numerasi itu bukan sekedar kemampuan berhitung-hitung, ya. Tidak dalam kondisi kita meminta anak-anak harus selalu berhitung, tidak seperti itu, atau kita paksakan dia harus dihafal, rumusnya matematika itu harus dihafal, tidak, ya. Jadi kita berangkat dari logika dulu, kemudian numerasi itu dapat menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, kita akan memotivasi anak-anak kita bahwa numerasi ini bukan tentang matematika, itu yang paling penting. Jadi numerasi ini bukan tentang matematika, tetapi saya menggunakan guru matematika sebagai leading sektor pelaksanaan BNS besok di sekolah. Nah, kemudian saya lanjut, ini skor PISA kita, proses berpikir dalam pemecahan masalah, ini ada diagramnya seperti ini, ya. Kemudian dasar pemikiran kita, mengapa sih apa pentingnya sih kemampuan numerasi dalam kita berkarakter. Kemudian apa dampaknya kita menguasai numerasi. Kemudian contoh-contoh numerasi dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Kemudian waktu melakukan numerasi, kalau di gerakan numerasi nasional itu dilaksanakan setiap saat, Bapak Ibu, terintegrasi pada kegiatan-kegiatan peringatan hari besar. Nah, kalau di bulan numerasi, program unggulan GNN Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman itu bentuknya bulan numerasi Sleman. Nah,
kapan kita laksanakan? Ini dilaksanakan 1 bulan penuh di bulan Februari. Ini di paragraf pertama ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, ini kita laksanakan 1 bulan penuh di bulan Februari, bulan kasih sayang dengan angka-angka yang kita mainkan di sekolah. Nah, kemudian kita tekankan lagi kepada anak-anak kita bahwa numerasi itu bukan tentang matematika dan bukan semata-mata kita hanya untuk mahir dalam kita berhitung, tetapi kita juga mengajarkan anak-anak pada tingkat HOTS-nya di kemudian ini anak-anak kita ini sasarannya ini bukan cuma anak-anak ya Bapak Ibu, sasarannya ini ada murid, ada pendidik, tenaga pendidik, dan ada orang tua wali murid. Nah, di sekolah nanti Bapak Ibu, bagaimana sih pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu di bulan Februari tahun 2025. Jadi setiap tahun kita di BNS bulan numerasi Sleman itu setiap tahun, walaupun bukan berhenti sampai di bulan Februari ya Bapak Ibu, tetapi kita terus setiap hari bersama-sama dengan anak-anak untuk bernumerasi. Namun pencanangan ini agar kita melakukan dengan gerakan massal, ya, massal di seluruh sekolah di Kabupaten Sleman, terutama di jenjang SMP. Nah, periodenya itu, waktunya itu mulai dari minggu pertama Februari sampai dengan minggu ke-4 Februari. Walaupun nanti di bulan Februari akan ada libur ya Bapak Ibu. Nah, libur itu kita manfaatkan melibatkan orang tua. Orang tua juga terlibat. Lokusnya di mana? Di satuan pendidikan dan di masyarakat, di rumah masing-masing. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Saya hanya mencontoh. Bapak Ibu sebagai guru, saya mohon perhatian Bapak Ibu, jangan ngalamun ya Bapak Ibu. Saya memberikan contoh pelaksanaannya di sekolah. Jadi tadi kami sudah berbicara dengan pengawas dan MGMP. Kita katakan bahwa minggu pertama itu clear penjumlahan dan perkalian. Jadi penjumlahan dan perkalian itu clear di minggu pertama. Tiap hari semua guru wajib terlibat. Semua guru wajib terlibat. Tidak hanya guru matematika. Namun yang memimpin nanti itu adalah guru matematika. Ya, jadi yang memimpin di sekolah nanti adalah guru matematika. Jadi kalau guru matematikanya misalnya Pak Dimas sebagai guru matematika di sekolahnya akan membuat, saya nanti membuat semua guru di jam pertama itu harus mengajarkan bagaimana melakukan teknik-teknik penjumlahan itu di jam pertama di hari Senin. Kemudian Pak Dimas mensketsa mungkin misalnya dengan kuisis ya. Nah, pakai kuisis itu diberikan ke anak-anak di dalam kelas, digunakanlah IT-nya di dalam kelas. Anak-anak yang 2 detik dia menjawab 5 tambah 7, dia mampu 2 detik menjawab. Kita pisahkan dengan anak-anak yang yang terlambat menjawab. Apakah itu keterlambatannya karena teknis? Apakah itu keterlambatannya hanya karena memang dia lama, butuh waktu untuk itu? Kita pisahkan semua. Nah, itulah peta kita. Bisa kita libatkan teman-temannya untuk membuat kuisis yang selanjutnya. Nah, itu dipandu oleh guru matematika. Panjenengan semua yang memandu. Atau ada cara yang lain? Cara yang lain Bapak Ibu buat misalnya dengan di dalam kelas ada cara yang lain, misalnya tadi Bu Win dengan Pak Aris itu mempraktekkan di ruang gitu, kita baris, kemudian anak-anak dikasih 7 tambah 3 harus cepat jawabnya, 7 tambah 4 harus cepat jawabnya, seperti gitu. Yang tidak bisa yang kalau masih lambat-lambat enggak apa-apa, masuk hari nanti jam berikutnya lagi dikasih gitu ya. Seperti itu. Boleh masuk di dalam kelas ya, seperti itu. Semua guru tidak terkecuali
Nah, yang mensketsa itu adalah guru matematika, bukan guru-guru masing-masing yang mensketsa. Yang memandu itu adalah guru matematika, bukan guru bahasa Jawa. Nanti materinya dan teknik-tekniknya diberikan kepada guru mata pelajaran lainnya, sehingga jam pertama bisa diterapkan di dalam kelas masing-masing, dalam apakah itu di pertemuan awal, ya, pembuka pembelajaran, ataukah di tengah-tengah dalam rangka memotivasi, atau di akhir. Tidak berlama-lama, kita hanya 5-7 menit, ataukah bisa dikembangkan, ya, seperti itu. Nah, kemudian sepanjang hari ketika tidak di dalam pembelajaran, guru matematika juga harus terus memberikan motivasi ketika bertemu dengan anak-anak, misalnya datang pagi, salaman, senyum, sapa, kemudian semangat pagi, kemudian sigap. Kemudian setelah itu bisa saja gurunya bertanya kepada anaknya, "Le, 2 tambah 2 berapa?" Nah, kemudian gitu. Ataukah bisa jadi anaknya sudah mempersiapkan pertanyaan kepada gurunya yang sifatnya sederhana, menggunakan bilangan satuan. Jangan berpindah pada bilangan puluhan, ya, satuan. Nah, kemudian apakah gurunya yang anaknya akan bertanya kepada guru, "Pak, 5 tambah 6. Ya, itu bukan bertanya hanya guru matematika saja, guru bahasa Jawa juga bisa ditanya. Jadi kita sambil bersenda gurau dengan anak-anak. Intinya kita bernumerasi dan menyenangkan, sehingga itu clear nanti di minggu pertama dan dengan perkalian. Nah, kemudian mungkin sketsanya atau strateginya guru matematika akan menyatakan nanti di di hari Selasa kita akan perkalian. Semua kelas di jam pertama harus perkalian 2 dan harus tahu teknik-teknik perkalian 2 itu seperti apa, ya. Dan itu guru matematika akan memandu guru yang lain. Oh, kalau perkalian 2 itu Bapak Ibu tinggal angka 1 angka 2 lompat-lompat, ya, lompatin 1 hasil jawabannya begitu, ya, seperti itu. Nah, itu guru matematika yang memberitahu clue-cluenya kepada guru-guru yang lain. Bagaimana perkalian 9, bagaimana perkalian 5, dan seterusnya. Nah, kemudian mungkin di hari ke-5 semuanya bisa dicampur, penjumlahan perkalian di setiap menit di sekolah. Anak-anak di kantin kita bersenda gurau dengan numerasi, ya. Jadi tidak ada anak-anak diam dan hanya bercerita dengan yang lain, tetapi dia bernumerasi terus. Coba hitung ubin. Coba kamu hitung ubin dengan cara melompat, hitung ubin. Coba kamu hitung ubin ini dengan angka genap, kalau ditambah dengan angka ganjil gimana? Seperti itu. Bisa semuanya dilakukan dengan senang hati, ya, seperti itu. Nah, ini yang memandu di sekolah itu adalah guru matematika. Terlebih yang hadir di kesempatan ini adalah guru matematika kelas 9, tentunya nanti akan berbicara kepada teman-teman MGMP-nya di satuan pendidikan masing-masing, di sekolah masing-masing, bahwa kita besok ada proyek loh. Proyeknya itu adalah proyeknya BNS, bukan bahana di Malang itu, ya. Jadi bukan, tapi kita adalah bulan numerasi. Nah, nanti kita canangkan itu di tanggal 2 Februari dan serentak tanggal 2 Februari itu kita mulai di awal jam pertama kita akan bernumerasi bersama-sama semuanya serentak. Saya pikir itu untuk sementara Bapak dan Ibu pengantar saya sampai nanti benar-benar kita jadi dan kita undang Bapak Ibu bersama dengan kepala sekolah dalam rangka untuk merancang kegiatan ini di satuan pendidikan. Saya pikir itu, kalau ada pertanyaan saya masih menanti di
sini dengan setia. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon dimaafkan dan saya kembalikan kepada Pak Dimas. Terima kasih Pak Dimas. Baik, Ibu, terima kasih kepada Bu Ning kami sampaikan atas paparannya berkaitan dengan pengantar bulan numerasi yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Februari 2026 ya Bapak Ibu. Itu mungkin salah ketik di tahun 2025-nya. Jadi akan dilaksanakan insya Allah di bulan Februari 2026. Monggo Bapak Ibu, karena waktunya masih ada dan Bu Ning juga masih meluangkan waktu untuk bergabung dengan kita, mungkin kami buka 3 penanya yang ingin menanyakan berkaitan dengan program Gerakan Gerakan Numerasi Sleman. Semoga kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Iya Pak Dimas, Ibu. sekalian saya tadi mendengarkan ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, teman-teman guru matematika, bahwa apakah ada ASPD tahun depan atau tahun ini. Nah, ASPD itu sudah tidak ada nggih Bapak Ibu. ASPD tidak ada, tetapi TKAD ada. Ada ya. Dan hari Senin kami diundang rapat di provinsi dalam rangka mempersiapkan TKAD. Tetapi tidak perlu tidak perlu membebani dulu masyarakat sampai regulasinya TKAD keluar. Jika regulasi TKAD belum keluar, kita sebenarnya tidak perlu menyampaikan hal itu dulu ya, karena ketika kita ditanya oleh masyarakat apa dasar kegiatan itu, tidak ada dan tidak bisa kita jawab, kita juga akhirnya kita juga tidak bisa menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Jadi untuk sementara TKAD ini ada tapi regulasinya belum ada. Mengaten nggih Bapak Ibu, tadi juga sudah dijawab, ada tambahan mata pelajaran. Mungkin tambahannya ada 2 dan nanti kita laksanakan sesuai dengan perubahan kalender akademik ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan apa tadi yang Pak Dimas? Ada 2 pertanyaan tadi, saya lupa. Kalau tidak salah ini Bu Ning, Iya. apakah digunakan untuk masuk ke jenjang berikutnya, misalkan seperti nilai UN dulu itu loh Bu Ning, apakah nilai TKA saja atau ditambah dengan berapa persen nilai rapot dan seterusnya. Untuk SPMB ya? Ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Lasmi sudah mengingatkan saya. Jadi Bapak Ibu, untuk TKA pengalaman kita yang SMA kemarin itu informasinya simpang siur ya, dan seterusnya. Apakah itu dipakai di perguruan tinggi atau tidak? Ada yang mengatakan dipakai, itu salah satu. Kemudian ada yang mengatakan tidak jadi dipakai, gitu ya, seperti itu. Nah, untuk SMP ini regulasinya yang mendukung tentang tujuan dan pemanfaatan TKA itu baru digodok ya, itu belum keluar, belum digodok. Apakah itu nanti akan ada rumusan-rumusannya, itu belum dapat saya sampaikan, tapi yang jelasnya, yang pastinya ini karena begini Bapak Ibu, sekian tahun kita itu tidak punya alat ukur personality secara nasional, kita nggak punya. Kalau secara daerah kita punya ASPD kemarin ya. Nah, secara nasional untuk mengukur individu ada enggak? Enggak ada. Nah, ini tahun ini TKA itu digabung dengan AN ya. Jadi pengukuran secara lembaga ada, pengukuran secara personality ada. Tapi untuk pemanfaatannya saya yakin dan percaya itu pasti ada. Apakah itu hanya untuk pemetaan mutu secara nasional dan individu? Itu pasti. Kemudian apakah akan dimanfaatkan itu untuk SPMB nanti? Yakin itu dipakai ya. Namun rumusannya apa? Itu yang belum bisa saya sampaikan karena regulasi dari pusat itu belum ada tentang SPMB. Saya pikir itu dulu ya.
tambahan saya tentang TKA. Dan Bapak Ibu, saya mohon TKA ini walaupun tidak wajib, saya mohon anak-anak murid kelas 9, ini guru matematika ini yang paling didengarkan sama semua anak-anak. Paling di apa ya, disegeni sama anak-anak ya. Jadi kekuatannya itu, cengkeramannya di anak-anak itu luar biasa. Jadi saya mohon, memang di dalam aturan itu tidak wajib, tetapi sekali lagi kebermanfaatannya untuk mengukur personality dalam rangka kita pemetaan mutu. Titik itu aja. Jangan dijadikan nanti kamu nggak lulus, nggak boleh ya. Kamu nanti tidak bisa SPMB, nggak boleh ya. Tapi yakinkan kepada orang tua juga bahwa ini adalah pemetaan mutu. Dari mana kita tahu secara nasional? Bagaimana kita tahu secara individu? Ya, seperti itu. Sehingga kita mendapatkan benefit dari sini ya. Bagaimana kita mau memetakan mutu kalau anak kita 100 orang yang ikut hanya 94, katakanlah begitu. 6 tidak ikut. Kan tidak bisa juga dirata-ratakan seperti itu ya. Tidak bisa juga diukur. Jadi kalau tidak ngikut semua, rasanya itu kita rugi ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu juga terukur. Oh, saya itu sudah mampu memandu anak-anak saya atau memberikan ilmu kepada anak-anak saya, menyampaikan ilmu kognitif tentang matematika atau tentang mata pelajaran apa, bahasa Indonesia kepada anak-anak kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya mohon ini didorong sehingga ketercapaian kepesertaan itu di DIY itu bisa mencapai 100%, terutama di Kabupaten Sleman ya. Nanti akan kita pandu lagi untuk TKA pendaftarannya, nanti kita akan pandu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kita mendata sekolah ini jumlah siswanya berapa, kemudian yang ikut TKA berapa. Jadi itu nanti akan ketahuan alasannya apa. Terutama kalau yang negeri ini saya sudah yakin 100% pasti ikut. Nah, saya lebih menekankan kepada teman-teman yang swasta. Saya minta tolong sekali ini ya, yang swasta, agar dimotivasi orang tua. Walaupun misalnya saya kasih contoh yang MBS, Bu Ning, kita MBS nanti kan langsungan masuk ke yayasan yang sama. Iya, bukan hanya itu saja kebermanfaatannya. Ya, kita bisa mengukur secara individu sehingga orang tua mengetahui, oh anak saya secara nasional ini sudah mencapai kompetensi seperti ini ya. Saya pikir itu. Terima kasih yang sudah buka kamera, makin banyak yang buka kamera. Saya bisa berjumpa dengan wajah-wajah yang luar biasa hebat Bapak Ibu guru. Barangkali itu ya Pak Dimas. Ada yang bertanya tentang BNS, monggo. Baik, terima kasih Bu Ning. Monggo Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan kaitan dengan program dari Pendidikan Sleman yaitu Gerakan Numerasi Sleman, monggo untuk bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom komentar. Oke, baik. Sepertinya Bapak Ibu semuanya sudah paham, Bapak Ibu, Bu Ning, mohon maaf, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kayaknya sudah paham nih kaitan dengan program Gerakan Numerasi Sleman besok, yang insya Allah seperti yang disampaikan Ibu Ning tadi, Bapak Ibu guru matematika nantinya akan menjadi pelopor di sekolah Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Baik, sebentar. Berkaitan dengan gerakan numerasi Sleman, Bapak Ibu, kita akan sedikit bergeser ya, kembali berkaitan dengan tes kemampuan akademik. Monggo, Bu Laksmi, kaitan dengan beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan oleh teman-teman semuanya yang ada di kolom chat. Mungkin bisa dijawab satu-satu nggih, Bu Laksmi. Ya, terima kasih Mas Dimas. Sudah saya jawab di situ. Oh nggih, sudah ya. Oh nggih.
Sudah. Oke, berkaitan, mungkin saya Ya, juga masih bingung Bu Laksmi, mohon penegasan mawon ya Bu. Jadi memang teman-teman, ya bukan boleh. teman-teman, mohon maaf, murid-murid saya itu menanyakan, Pak ini jadinya itu 60 apa 75 menit sih? Saya juga kebetulan dapat share-sharean yang mengatakan bahwasanya untuk TKA besok ini jadinya 75 menit. Itu benar apa tidak ya Bu? Atau kita masih menunggu regulasi dari yang berkepentingan, seperti itu Bu? Nah, ya mungkin Pak Toro bisa membantu saya. Monggo Pak Toro, pangandikan. Halo, Pak Toro? Ya, untuk waktunya terkait dengan durasi waktu ya. Jadi kalau kemarin di beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan pengurus MKKS yang provinsi yang waktu kemarin juga mengatakan baru saja ketemu dengan dinas Distipora DIY. Jadi memang secara regulasi belum disampaikan secara resmi seperti apa. Kalau kemarin ya semula kan seperti yang disampaikan dalam tadi ya. Itu 60 menit untuk satu mapelnya. Jadi kita masih menunggu kepastiannya seperti apa. Tetapi kemarin informasi yang terbaru itu kalau semula itu kan satu hari langsung 2 mapel. Hmm, itu kemarin informasi yang kami dapatkan itu satu hari satu mapel. Walaupun tadi juga sudah sampaikan oleh Kuning karena hari baru besok di sini kan ada rapat dengan Distipora Provinsi ya. Sebenarnya kita masih menunggu saja apakah kebijakan seperti apa. Tetapi Bapak Ibu yang paling penting adalah ya kita sampaikan kepada siswa saja bahwa nanti memang untuk tipe soalnya tidak seperti yang tipe-tipe SPD yang sebelumnya karena kan eh, di dalam frameworknya itu yang disampaikan bahwa untuk penyelesaian masalahnya masih dalam bentuk matematis, ada juga yang dalam bentuk matematis dan juga dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari. Artinya tidak seperti yang ASPD kemarin yang full itu dalam bentuk literasi numerasi yang stimulusnya bisa kompleks ya. Kalau soal ini dengan bentuk stimulus tidak begitu kompleks, artinya mungkin durasi waktunya tidak akan sepanjang soal sekitar 2 atau 2,5 menit. Jadi mungkin di sekolah sementara nanti bisa kita sesuaikan seperti itu sembari menunggu kebijakan dari uh, distrik provinsi. Noten Bulaksmi. Barangkali bisa saya tambahkan ya Pak Toro. Pak Dimas, saya izin, boleh? Monggo, Ibu. Enggak. Begini teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa kemarin siang kami itu sudah rapat nasional. Kami dinas-dinas diundang secara nasional bersama dengan Direktorat SMP. Di sana sudah ada jadwal pelaksanaan TKA hari pertama karena setiap hari setiap gelombang itu ada 2 hari, setiap anak mengikuti 2 hari pelaksanaan. Hari pertama itu, jadi kalau kita memilih gelombang 1, misalnya tanggal 6 dan tanggal 7 ya, tanggal 7 April, maka hari pertama itu tanggal 6 dibuka jadwalnya itu mulai jam 7.00 sampai dengan jam 8.45. Kemudian maaf, hari pertama itu jam 7.00 sampai dengan pukul 15.30. Sorry. Ya, betul, sampai 15.30. Itu terdiri dari apa Bapak Ibu? 10 menit itu latihan dulu. 10 menit itu dibuka. Ya seperti AN ya. AN kan 10 menit dibuka dulu untuk anak-anak menyesuaikan dulu, melihat, kemudian dan seterusnya latihan mengklik sana sini, kemudian di close, kemudian 75 menit itu matematika.
75 menit itu matematika, 30 soal terdiri atas soal pusat dan soal daerah. Ya, kemudian 20 menit itu survei karakter. Nah, inilah terintegrasinya antara TKA dan dan asesmen nasional. Nah, kemudian hari kedua itu hal yang sama, cuma mata pelajarannya diganti dengan bahasa Indonesia. Itu jadi barangkali seperti itu ya, menjadi gambaran kita. Itu sosialisasi kita yang terakhir yang disampaikan oleh direktorat kemarin, dan mudah-mudahan tidak bergonta-ganti lagi sehingga kita di lapangan ini juga tidak pusing ya, sebentar ada yang sekian menit, sebentar ada yang sekian menit, seperti itu. Tetapi apapun yang terjadi, kita kondisikan anak-anak konsentrasi saja untuk menyelesaikan soal-soalnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam sistem. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ning atas penegasannya berkaitan dengan jadwal TKA, nggih, Bapak Ibu semuanya. Monggo mungkin ada yang ingin masih ditanyakan dari Bapak Ibu guru. Kami persilahkan. Mungkin menambahkan sedikit ya, Pak Dimas. Monggo, Jadi Ibu. ada pertanyaan di chat. Mungkin teman-teman yang baru masuk mungkin tidak bisa membaca. Ada beberapa yang menanyakan tips dan triksnya gitu ya. Kalau menyelesaikan soal yang panjang ini, ada yang begitu baca soal terus nggak tahu harus bagaimana gitu. Ini sebentar. Eh, Menurut saya setelah selesai membaca soal, dia bingung harus pakai rumus yang mana gitu. Nah, kalau yang saya lakukan, ini saya mulai dari kelas 7 begitu ya. Misalkan ada soal berupa literasi numerasi, itu kita breakdown dulu soalnya. Jadi di breakdown, kemudian kita identifikasi keywords-nya ya atau kata-kata kuncinya. Jadi tidak hanya bahasa, matematika itu juga kita harus tahu kata kuncinya gitu. Kita breakdown dulu, kita identifikasi, oh ini yang penting. Kemudian dari situ kemudian dari kalimat bahasa Indonesia kita ubah dalam bahasa matematika gitu ya. Kita modelkan, ditulis yang diketahui apa dari ini. Setelah kita ambil kata-kata kuncinya, kemudian kita tuliskan yang diketahui apa. Nah, setelah itu pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya ini. Nah, sehingga rumus yang kita gunakan yang mana? Kita pakai apa cara penyelesaiannya? Nah, seperti itu. Jadi kita latihkan anak-anak kita untuk mencoba memahami apa yang tertulis di situ. Ya, kelemahan anak-anak kita itu mayoritas membacanya bisa, tetapi dia nggak ngerti yang dia baca itu apa gitu. Nah, kemudian di sini juga diperlukan kemampuan untuk membaca secara cepat. Jadi begitu membaca itu langsung di-scan, seret gitu kan. Oh, ini yang diketahui tanyakan. Nah, itu memang membutuhkan latihan. Latihannya melalui apa? Nah, ini mungkin bisa kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Misalkan guru bahasa Indonesia memberikan sebuah novel, kemudian diresensi bersama. Nah, itu kan eh, melatih siswa untuk memahami apa yang dia baca. Jadi, mungkin seperti itu, Pak Dimas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan atas jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu oleh Bu Laksmi. Oke, mungkin Bapak Ibu kami berikan kesempatan satu penanya lagi. Adakah dari Bapak Ibu guru yang masih ingin menanyakan berkaitan dengan TKA yang akan dilaksanakan insya Allah di bulan April besok? Cukup, nggih, Bapak Ibu? Mungkin sebelum kami tutup ada tambahan dari Pak Suryantoro mungkin? Ada mboten Pak Toro? Ada informasi atau apa yang ingin disampaikan? Betul Mas, nanti nunggu saja untuk undangan dari dinas, Bapak Ibu akan diatur ke dinas terkait dengan tadi yang apa, penerapan yang bulan numerasi Sleman tadi. Mungkin Oke. tunggu saja ini. Nggih, baik. Terima kasih Pak Toro. Nggih, itu tadi Bapak Ibu kaitan dengan informasi tambahan yang disampaikan oleh Pak Toro. Nanti insya Allah dalam waktu dekat akan ada undangan dari Dinas Pendidikan berkaitan dengan
tindak lanjut dari Gerakan Numerasi Sleman atau disingkat GNS. Oke, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki acara yang terakhir, yaitu menutup. Namun sebelum saya tutup kegiatan pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Semoga partisipasi dari Bapak Ibu semuanya memberikan apa ya istilahnya hasil yang baik untuk peningkatan kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Sleman. Yang depan ya. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya. Apabila saya dalam membersami Bapak Ibu semuanya banyak salah kata, saya mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan sosialisasi tes kemampuan akademik mata pelajaran matematika dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilahkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Waalaikumsalam Rahayu. Waalaikumsalam. Merdeka, merdeka. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Laksmi, terima kasih. ye, sama-sama. Jangan lupa presensi ya Bapak dan Ibu yang sudah masuk. Presensinya ada di chat room. Ada yang moto ini. Tadi sudah di screenshot sama Bu Laksmi, Pak Herman. Tapi kan belum semua Iya, tadi. terima kasih. Nanti rekamannya yang Pak Dimas diunggah di YouTube kalau bisa. Oke, baik Ibu, nanti insya Allah untuk apa namanya rekaman saya upload di YouTube, ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Pak Toro, Pak Toro, Pak. Monitor ketua. Niki kan Monitor ketua. saya hostnya nih, ini masih dipakai mboten nggih Zoom-nya. Kalau enggak nanti keluar semua nih. Depan, keluar langsung. Oh Dari nggih. dinas ya. Nggih. Ini kebetulan saya hostnya kan Pak. Nanti kalau saya keluar Zoom-nya mati semua. Enggak apa-apa nggih? Sudah mboten ada acara lain-lain kan? Ya nggak apa-apa. Oke. Oh nggih, siap. Matur nggih Bapak Ibu semuanya. Matur suwun Jadi Bapak Ibu keluarga semuanya. masih Mas. Ya, terima kasih.